Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Alde Coach. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menantikan video terbaru dari Bang Alde Coach. Dan masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga dapat merayakannya bersama sanak famili. Dan apalagi yang sudah diperbolehkan untuk balik kampung, pulang kampung atau mudik, bisa ketemu dengan keluarga di sana. Nah, di suasana Lebaran ini ada satu meme yang muncul, dan ini mungkin muncul di beranda media sosial teman-teman. Itu kalau nggak salah kurang lebih seperti ini ya. Ketika uang THR anak diberikan ke orang tua, di saat itulah anak pertama kali mengenal investasi bodong. Nah, kalau aku bilang ini nggak nyambung, gitu ya. Ini meme yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Ini kan menjelekkan orang tua gitu ya, menjatuhkan marwahnya orang tua, seolah-olah memang orang tua ini akan ngakal-ngakalin si anaknya sendiri gitu. Jadi yang jelas, karena aku juga orang tua ya, aku punya 3 orang anak, dan aku melakukan hal itu setiap kali anakku diberikan oleh kerabat, saudara. Itu sebenarnya kalau anak-anak sih bukan THR ya, uang lebaran lah, berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan. Bayangkan aja kalau seandainya anakku yang paling kecil usianya itu 8 tahun ya, kemudian dibiarkan bebas memegang uang dan menggunakan uang yang dia dapat di saat lebaran itu kira-kira berdampak baik atau buruk. Jadi meme ini, belum pernah lihat ya memenya? Oke, ini dia. Nah, itu dia. Nah, ini berdampak buruk ya sebenarnya. Kalau seandainya kita membiarkan anak yang umurnya belum mampu untuk mempertimbangkan sesuatu, untuk menggunakan uang atau harta yang dia miliki, itu dipergunakan untuk apa. Jadi meme ini tidak boleh dibuat secara general, ditujukan secara general kepada orang tua. Semua orang tua itu nggak boleh. Kalau seandainya, contohnya begini, kalau seandainya uang itu diberikan kepada anak yang usianya baru 1 tahun, 2 tahun, gitu ya. Walaupun jumlahnya kecil, tapi kalau dikalikan berapa saudara, berapa kerabat, berapa teman dekat yang memberikan kepada anak kita, itu anak tuh mau ngapain 1 tahun. Bahkan yang hitungan bulan juga usianya masih ada yang dapat juga ya uang di saat lebaran. Emang dia bisa bergunakan apa? Kalau seandainya memang uang itu nanti digunakan oleh orang tuanya, kalau aku sih itu aku atur, aku dan istriku tuh aku atur, kami mengatur itu. Jadi boleh pegang berapa dulu. Jadi dari total rezeki yang dia peroleh dari suasana lebaran itu, dia pegang berapa dulu, supaya tidak kebablasan. Karena di luar dari suasana lebaran ini, di luar dari hari raya Idul Fitri, kadang-kadang dia juga anakku juga kadang-kadang dapat sedikit lah ya, kadang-kadang dapat nih uang jajan dari teman-temanku. Kalau singgah ke rumah itu, ini uang jajan ya. Nah, itu pernah kita lepas, kita biarin aja. Ternyata dalam hitungan jam, misalnya kalau untuk yang paling kecil usia anakku tuh 8 tahun, dalam hitungan jam uang yang tadi dia dapat itu langsung habis. Jadi dia beli apa yang dia inginkan, dan dia beli apa yang dia lihat gitu. Jadi dia nggak punya pertimbangan ini bagus atau enggak, ini nanti manfaatnya ada atau enggak. Kemudian apalagi jajanan ini dari warna, kelihatan bagus warnanya, dia beli. Dia nggak tahu ini efeknya bagaimana, ini makanan sehat atau enggak. Jadi kalau meme ini terus disebarkan, meme ini terus diteruskan ya di media-media sosial, ini akan menjatuhkan marwah orang tua. Tidak semua orang tua begitu. Kalaupun memang nanti ada orang tua yang pakai,
kita lihat. Ini aku kebetulan ada ketemu satu postingan tadi di Facebook ya. Di sini aku baca, bisa teman-teman juga bisa baca nih, hukumnya boleh dan halal. Maksudnya kalau kita orang tua menggunakan uang yang milik si anak tadi yang dapat dari rezeki dari suasana lebaran atau Idul Fitri ya. Hukumnya boleh dan halal. Tak perlu di framing. Tak perlu di framing buruk dan dengan label investasi bodong. Konsekuensinya menuduh para orang tua yang menggunakan uang THR anak sebagai penipu lagi hianat. Duh, mati nih. Anak-anak seharusnya diajari untuk husnuzon dan tidak perhitungan sama orang tuanya. Nah, ini ada di postingan di Facebook ya, itu bisa teman-teman lihat tuh, Hafiz Abdurrahman. Jika orang tua menyimpannya untuk dipergunakan anak di masa mendatang, maka ini hal yang baik. Tidak diragukan lagi, namun orang tua karena satu hal ia membutuhkan lalu menggunakan THR anak untuk suatu keperluan, ini pun tidak mengapa. Pada dasarnya orang tua mencari rezeki, mencari nafkah, memberi nafkah itu kan untuk keluarga, untuk anak. Jadi kalau seandainya dalam kondisi tertentu uang yang dimiliki orang tua itu ternyata kurang, daripada berhutang ke orang lain, lebih bagus kan boleh sih dipakai uang si anak tadi, tapi lebih baik lagi kalau si orang tuanya mau berbicara dulu, menyampaikan dulu ya. Kemudian di sini di bawahnya itu kita scroll dulu ke atas. Berikut nukilan fatwa Syekh ya. Berikut nukilan fatwa Syekh Saleh Munazid Hafizahullah. Sumbernya itu ada tuh linknya, teman-teman bisa lihat. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, ayah dan ibu boleh mengambil sebagian harta anaknya tanpa izin, namun anak laki-laki maupun perempuan tidak boleh mengambil harta kedua orang tuanya tanpa izin. Diriwayatkan Ibnu Hazm rahimullah dalam Al-Muhallah dan beliau mensahihkannya gitu. Terlepas dari ini, aku bukan seorang ustadz ya, aku juga bukan orang yang begitu paham banyak tentang agama, jadi aku hanya belajar dan mencari tahu. Kemudian ini aku scroll yang ke terakhir nih, paling bawah itu, disitu langsung dari Jabir bin Abdillah tadi, ada seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku. Rasulullah bersabda, engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2291, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, inilah yang menjadi dasar sebenarnya tidak lagi perlu diteruskan meme itu. Ya, jadi tidak bisa digeneralisir juga bahwasanya semua orang tua melakukan hal yang mudarat ya, hal yang tidak baik terhadap uang atau harta yang dimiliki oleh anaknya. Jadi teman-teman sekalian, ya, bagi yang melihat meme seperti itu di media sosial, lebih bagus jangan diteruskan lagi. Dan jangan sampai terganggu mindset kita, jangan sampai terganggu mindset anak kita bahwasanya kita para orang tua itu akan menyalahgunakan atau memanfaatkan atau kasarnya menipu. Bahwasanya uang si anak tadi kita bilang kita simpan, ternyata kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Ini kurang sependapat, aku kurang sependapat ya, karena memang kebanyakan sih uang itu di manage, dia diatur oleh para orang tua agar anaknya tidak kebablasan menggunakan uang. Apalagi mungkin ini setahun sekali anak kita pegang uang langsung sebegitu besarnya, sebegitu banyaknya. Jadi tidak pantas lagi ada meme seperti itu yang menyatakan bahwasanya orang tua itu memperkenalkan investasi bodong. Ya, investasi itu kan tanam modal. Si anak itu kan tidak menanam modal ke orang tuanya. Ya,
hanya dititipkan, dan orang tua itu hanya ingin anaknya tidak kebablasan menggunakan uang dan salah memanfaatkan rezeki yang dia punya. Hanya itu. Hanya itu yang aku sampaikan. Poinnya, jangan teruskan lagi meme itu. Dan entah siapa, entah dari mana yang memulai meme ini, ya berhentilah. Karena itu tidak baik. Bang Ali The Coach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.